Suruh bertanya, tak mau bertanya. Kalau kau itu timur, jangankan masuk surga, kau masuk akal aja tidak. Apa yang kau imani itu tak masuk akal. Makanya judulku ini Kristen menolak benar, Kristen menolak untuk menjadi benar, Kristen menolak kebenaran. Kau pasti masuk neraka itu, pasti. Tak ada Yesus itu memerintahkan kau menyembah kepada dia. Kenapa kau sembah dia timur? Tak ada jaminan surga bagimu. Yesus itu punya Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, kau mengharapkan sesuatu yang pasti tidak akan terjadi dalam hidupmu. Kau pikir kau pasti selamat? Tak mungkin kau selamat. Diazab kau timur. Percayalah, kau pasti diazab. Bahkan Yesus menolak kau semua itu. Orang-orang Kristen itu ditolak sama Yesus. Matius pasal 7, 21, 23 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dinubuatkan oleh Yesus pada hari terakhir, nanti pada hari penghakiman itu. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, melakukan mukjizat demi namamu? Lalu Yesus bilang, aku nggak kenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Bayangkan nanti di padang mahsyar itu, semua nabi dan rasul itu berdiri berbaris, itu kaumnya di belakang. Kau aja yang kebingungan. Kau yang kebingungan. Ada orang rambutnya gondrong agak tinggi sedikit, kau bilang, bukankah ini Tuhan? Bukan Pak. Pak, ini bukan kan? Bukan. Tak diakui kau penjahat, dia bilang. Langsung masuk ke dalam surga. Kalau kau mencuri, kau ini mamakmu, kau ini saudaramu, neraka jahanam dulu tempatmu. Setelah kau masuk neraka, dibasuh dosamu, karena kau sudah punya tiket dengan membaca syahadat tadi, baru kau masuk lagi dalam surga. Setelah dosa-dosamu dibasuh, dicuci. Ibarat baju itu, kalau dia kotor tak mungkin dilipat dimasukkan dalam lemari. Dicuci dulu, dibersihkan dulu, disetrika dulu. Kalau sudah rapi baru masuk dalam lemari. Baru enak dilihat, dipandang masuk dalam lemari. Begitu pula dengan orang Islam yang berdosa dan lain-lain. Kecuali kami syirik, menduakan Allah Ta'ala, kecuali kami murtad, itu tak mungkin, tak ada ampunan, pasti neraka. Selagi kami masih Islam, kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pasti kami masuk surga. Tapi kalau banyak, walaupun merampok, mencuri, pasti masuk neraka dulu, baru masuk surga. Masuk neraka dulu. Jangan kau putus. Iya, masuk neraka dulu. Kalau kau mencuri, kau merampok, transit dulu. Iya, dibonyok-bonyok. Betul, dipecah-pecah dulu kepalamu dalam neraka berkali-kali, dirobek-robek dulu badanmu, dipotong-potong tanganmu berkali-kali. Nanti kalau sudah habis dosamu, baru kau masuk surga. Jadi kalau misalkan pesawatnya rusak di situ, berarti nggak lanjut lagi, tetap di neraka. Ya tanya keluargamu yang bikin pesawat. Nggak gitu, diskusinya nggak gitu Bang Timur. Bang Timur, diskusinya nggak begitu. Diskusinya yang elegan gitu loh. Jangan seperti itu, Bang. Tadi ilmu Timur ini, bodoh kali ini. Jangan begitu. Saya sudah memberitahu dan Bang Iqbal juga sudah memberitahu bahwasanya umat Islam itu pasti ujung-ujungnya juga pasti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang syahadatnya tidak batal, yang syahadatnya tidak batal itu pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau syahadatnya batal, artinya apa? Artinya mereka apa yang membatalkan syahadat? Satu, murtad, syirik, batal syahadat. Kedua, syirik atau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu menduakan Allah, nyembah Allah juga iya, tapi percaya dengan Tuhan lain juga iya. Ini batal ini syahadat ini. Bodohnya Timur ini, coba mute HP-mu itu loh. Botol. Suruh bertanya, tak mau bertanya. Kalau kau itu Timur, jangankan masuk surga, kau masuk akal aja tidak. Apa yang kau imani itu tak masuk akal. Makanya judulku ini Kristen menolak benar, Kristen menolak untuk menjadi benar, Kristen menolak kebenaran. Kau pasti masuk neraka itu, pasti. Tak ada Yesus itu memerintahkan kau menyembah kepada dia. Kenapa kau sembah dia Timur? Tak ada jaminan surga bagimu. Yesus itu punya Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, kau mengharapkan sesuatu yang pasti tidak akan terjadi dalam hidupmu. Kau pikir kau pasti selamat? Tak mungkin kau selamat. Diazab kau Timur. Percayalah, kau pasti diazab. Bahkan Yesus menolak kau semua itu.
Orang-orang Kristen itu ditolak sama Yesus. Matius pasal 7, 21-23 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dinubuatkan oleh Yesus pada hari terakhir, nanti pada hari penghakiman itu. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, melakukan mukjizat demi namamu? Lalu Yesus bilang, aku nggak kenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Bayangkan nanti di padang mahsyar itu, semua nabi dan rasul itu berdiri berbaris, itu kaumnya di belakang. Kau aja yang kebingungan. Kau yang kebingungan. Ada orang rambutnya gondrong agak tinggi sedikit, kau bilang, bukankah ini Tuhan? Bukan Pak. Pak, ini bukan kan? Bukan. Tak diakui kau penjahat, dia bilang. Karena apa? Karena orang yang kau sembah ini tak pernah mengaku Tuhan, tapi kau paksa jadi Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berjumpa kau dengan apologet Islam setiap hari, diberitakan kebenaran itu, disampaikan kebenaran itu kepadamu, maka sampai kebenaran itu. Kau tolak kebenaran itu. Kau lebih milih untuk menyembah anak manusia yang mengaku bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Jangankan menyelamatkan kau, dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia menangis, dia ketakutan, diberikan kekuatan oleh malaikat, minta diselamatkan sama Tuhannya, kabur. Apa dikit kan dah? Diskusi sama ini diskusi aja, nggak bisa diskusi. Apa yang mau disampaikan? Selamat siang, Bang. Nah, Oh, kan? Kristen ini, Kristen, Kristen. kan? Kristen. Saya Kristen, Bang. Anda harus Kristen. Iya, saya Wah, Kristen. darah. Oke, darah Yesus. Ya, silakan Dinda. Maksudnya saya tadi sempat dengar, Bang ngomong kan kalau di Muslim nanti masuk neraka, terus dibersihkan baru ke surga, begitu, Bang? Tidak semua orang Islam seperti itu. Ada juga yang langsung masuk ke dalam surga. Oh, gitu. Orang-orang Islam aja yang berdosa, yang banyak dosanya baru dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi pada akhirnya juga akan dimasukkan ke dalam surga. Itu konsekuensi atas apa yang kau perbuat. Bahkan itu tertulis dalam kitabmu. Tak ada istilah Tuhan mati menebus dosa, itu tak ada. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Sebab ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Tertulis dalam kitabmu. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dalam Yehezkiel 18 nomor 20. Nah, kau harap-harap mati pasti masuk surga karena Tuhan sudah mati dalam konteks menebus. Itu ngarang kau itu. Nah, lanjutin lah, bertanya lagi. Saya bisa bertanya, Bang. Kalau contoh, Bang, kan kalau di Muslim untuk istri itu kan bisa 2-3. Abang bisa jelaskan kok, Bang? Itu seperti apa? Boleh berapa? 23 maksudmu? Tak ada. Dalam Islam, iya, itu dalam bentuk solusi. Orang Islam itu boleh menikah 1, boleh menikah 2, boleh menikah 3, boleh menikah 4. Justru kau bersyukur dengan datangnya Islam ini, Allah memberikan aturan dalam bentuk membatasi. Bayangkan jika kita tidak dibatasi, menikah hanya boleh 4 saja, itu pun harus memenuhi syarat mutlak. Apa kata Allah? Kalau mampu. Kalau kau tidak mampu, maka dalam Al-Quran dikatakan menikahlah 1 saja. Carikan saya 1 kitab suci, klaim bahwa ini kitab suci yang datangnya dari Tuhan, di seluruh muka bumi ini,
ada tertulis di dalamnya Tuhan yang mengatakan bahwa menikahlah satu saja. Tak ada selain agama Islam, selain daripada Al-Quran, tak ada. Jadi boleh menikah 2, menikah 3, menikah 4 itu, tapi harus memenuhi syarat mutlak. Apa syarat mutlaknya, Bang? Syarat mutlaknya mampu berlaku adil. Adil di sini mencakup seluruh aspek. Jika kau tidak mampu berlaku adil, maka kau jangan menikah 2, 3, 4. Allah bilang menikahlah satu saja. Jadi bukan berarti kita boleh semena-mena menikahi anaknya orang, lalu nggak dinafkahi, nggak dikasih makan, ditelantarkan, dikasih makan batu tiap hari. Sengsara kau di neraka. Dosa ya, Bang? Apa? Kalau dibuat gitu dosa ya, Bang? Tidak Ya sesuai berdosa dengan yang lah. tadi. Ya berdosa. Kau paksakan menikahi anaknya orang 2, kau paksakan menikahi anaknya orang 3, kau paksakan menikahi anaknya orang 4, sedangkan kau tidak mampu berlaku adil. Itu namanya zolim. Kalau kau zolim sama istrimu, neraka tempatmu. Tak boleh seperti itu. Harus memenuhi syarat mutlak, yaitu berlaku adil. Berlaku adil itu macam-macam. Terkait lahir batin, mencakup banyak aspek itu, adil dalam berbagai macam hal. Dan dalam Islam juga dikatakan itu tadi, poinnya adalah kau mampu berlaku adil, dan itu syarat mutlak yang harus kau penuhi. Bukan berarti kita sembarangan kau ini anaknya orang, tidak. Jangan dilihat nafsu ya, Bang, tapi dilihat sesuai dengan yang tadi Bang bilang ya. Iya, artinya begini saudara, kita tak munafik lah. Manusia itu memiliki nafsu. Semua orang itu memiliki nafsu. Pertanyaannya, kau mampu tidak berlaku adil? Itu yang penting. Kalau kau tak mampu berlaku adil, kau punya gaji cuma 2 juta satu bulan, mau istrimu 5, kau digebuki sama istrimu, dipukuli kau sama keluarganya, karena anaknya orang tak kau kasih makan. Bang, 2 juta bagi 5 berapa? 2 juta bagi 5, 400.000. Beras itu 1 karung 300. Iya, beras 1 karung 300. 1 karung itu dihabis dimakan 1 bulan. 100.000 beli apa? Beli batu. Kembali 100. Kembali 100. 100.000 beli batu berapa plastik? Kuat tak gigi istrimu kunyah batu? Jangan batu, Iqbal. 100.000 beli tanah. Nih, bukan 100.000 itu buat beli biji sawi, terus ditanam. Setelah ditanam, nanti pas waktu panen, nah itu makanlah sawi sama nasi. Udah itu aja tiap hari. Tak usah beli gas, tak usah beli kompor, tak usah beli rumah. Menderita jadi jalan, hidup dalam satu gerobak rame-rame. Saya ingin turun dulu ya, Bang. Kemana? Bertanya dulu, enggak mau, belum selesai. Bertanya lagi. Bertanya lagi, pos-pos. Astaga. Jelas Saya tidak, ini, Bang? Tapi jelas tidak jawaban saya dan kawan saya tadi? Jelas tidak? Jelas. Terima kasih, Jadi ingat Bang, itu, ya. Betul. Oke. Jadi kau ingat Oke, itu, ada syarat mutlak yang harus kita penuhi, ya. Jangan ditiadakan ayatnya itu, ya. Oke. Tertulis dalam surah An-Nisa itu, ya. Oke, Bro. Oke, makasih, Bang. Ya, siap. Thank you. Ya. Thank you, Bang, ya. Oke, jadi dengar teman-teman, jangan sembarangan menikahi anaknya orang lalu disengsarakan. Nggak begitu konsepnya. Zolim kau sama istrimu, berdosa, itu nggak boleh. Kita harus mampu bertanggung jawab itu teman-teman ya, kalau kita menikah. Bertanggung jawab itu lahir batin. Jadi Allah sarankan kita menikah satu saja kalau kita tidak mampu. Jangan dipaksa itu. Kau gajimu UMR, mau istrimu 4, dipentong kepalamu sama istrimu tiap hari pakai rinjing.